Kalau saya bilang selamat pagi, kalian boleh jawab pagi, oke? Oke? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita masuk kepada apa yang ingin kita jelaskan, maksud dan tujuan kita datang sini untuk apa, kita mau kenalan dulu sama kalian. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu dia. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan semuanya, kami adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sara Informatika, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Oke? Sekarang kita masuk kepada maksud dan tujuan kita. Tadi udah kita kasih tahu kalau kita ingin menjelaskan berbagi ilmu sedikit tentang manajemen keuangan. Sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman semuanya. Di sini pernah ada nggak yang kayak punya uang nih, terus tiba-tiba uangnya habis aja kemana gitu? Nggak tahu keluar buat apa? Ada yang pernah nggak? Pernah, ada yang pernah, ada yang enggak. Ada dua point of view, ada dua sudut pandang. Yang pernah, kita bakal ajarin kalian gimana caranya kalian alokasi keuangan, alokasi uang saku, gimana caranya kita kelola. Dan itu semua bisa pada keuangan sendiri dan bisa juga pada keuangan kelas. Kalau keuangan kelas mungkin kalian nggak nyatet uangnya, kalian nggak nyatet pengeluarannya, pemasukannya gimana, kita bakal ajarin di sini. Dan itu semua sudah kita rangkum dalam satu tema yang berjudul manajemen keuangan individu dan kolektif. Oke, di slide yang pertama ada apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu apa sih? Tapi yang jelasin bukan saya, karena yang jelasin adalah Kaskia. Silakan Kaskia. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu manajemen. Oke, kita bahas ya. Jadi manajemen keuangan ini sebenarnya sederhana. Kenapa sederhananya? Karena manajemen keuangan ini itu cara seseorang dalam mengatur uang atau menggunakan uang dan mengontrol pengeluaran. Nah, kalau kita ngebahas ke keuangan pribadi nih, artinya bagaimana cara kita mengelola uang milik kita sendiri, terus kayak uang jajan kalian. Di sini ada nggak yang uang jajannya per minggu atau nggak per bulan? Ada. Nah, pasti kalian bingung kan gimana nih biar cukup ke minggu ke depannya atau enggak bulan ke depannya. Nah, terus untuk tujuan dari manajemen keuangan itu, kebutuhan kita tuh bisa terpenuhi dan uang tidak cepat habis atau nggak boros gitu ya, dan pengeluaran lebih terarah gitu aja. Teman-teman udah pada tahu kan manajemen keuangan seperti apa? Oke? Udah tahu ya? Boleh slide selanjutnya? Nah, di slide selanjutnya ada pertanyaannya, kenapa harus belajar mengelola keuangan dari sekarang? Kenapa sih harus belajar mengelola keuangan dari sekarang? Apakah sepenting itu? Jawabannya akan dijelaskan oleh Kalita. Dan teman-teman, antara kalian ada nggak yang dikasih uang per minggu tapi udah habis duluan di hari kelima? Ada. Bagus. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk tanggung jawab kita, cara mengatur kita untuk mengelola keuangan kita. Nah, terus menghindari kebiasaan boros. Di sini teman-teman ada nggak yang suka kemakan iklan TikTok karena itu harga diskon atau diskonnya di hari itu aja atau pengen ikutan ada? Ada. Nah, dari situ itu kalau bisa dibiasain bakalan jadi duit kalian jadi tiba-tiba habis tanpa kalian sadar. Makanya kita harus bisa mengontrol diri kita agar kebiasaan itu tidak bisa terulang ya. Jadi ya, itu adalah jawaban kenapa kita harus belajar mengelola keuangan dari sekarang. Karena kita harus membedakan antara apa yang kita butuhkan dan apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Medina. Oke, jadi gini teman-teman. Pasti kalian ya, pasti pernah nih beli sesuatu, entah itu barang atau apapun yang sebenarnya itu tuh gak kalian butuhin. Kalian sebagai siswa harus punya alat tulis.
Kalau nggak punya, pasti kegiatan belajar kita akan terganggu. Atau kalian nih harus punya seragam. Kalau nggak punya seragam, kegiatan sekolah berantakan atau bahkan nggak bisa masuk sekolah. Itu namanya kebutuhan. Kalau tidak dipenuhi, akan mengganggu aktivitas. Secara spesifik lagi, kalian dikasih ongkos 20.000 sehari. Harusnya 20.000 itu kalian beliin nasi sama lauk 10.000 misalnya di kantin. Kalian udah bawa tumbler sendiri. Berarti kalau kalian beli nasi, harusnya uang kalian sisa 10.000. Tapi pas kalian di kantin, lihat makanan enak, tuh pengen beli deh. Berkurang 5.000, jadi sisa 5.000. Terus ngeliat temen beli minuman enak, beli lagi, berarti 20.000 habis. Padahal rencana di rumah, gue harus nabung hari ini 5.000 per hari. Jadi semuanya kacau karena kita nggak punya kontrol atas diri sendiri. Kita nggak punya kontrol atas keuangan kita. Oke, itu sekian materi dari aku. Penjelasan yang sangat-sangat powerful ya dari Kak Medina. Nah, kalian juga harus tahu gimana caranya mengatur dan mengelola uang saku kalian agar kalian tidak melakukan pemborosan. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Olivia. Dan sekarang di sini aku akan ngajarin bagaimana sih caranya kita sebagai pelajar dan aku sebagai mahasiswa untuk mengatur serta mengelola uang saku. Di sini aku masukin metode sederhana yaitu 50 banding 30 banding 20. Nah, 50 di sini adalah 50%. 50% ini diperuntukkan untuk kebutuhan pokok. Terus yang selanjutnya 30 ini adalah 30% dari uang jajan kalian yang digunakan untuk keinginan. 20% dari digunakan untuk tabungan ini. Kenapa Kak kita harus kayak gini? Karena kita kan nggak tahu ya di masa depan kebutuhan kita kayak gimana. Kayak misalnya tiba-tiba nih ada kerja kelompok nih, pasti kan kalau duit kita habis secara langsung kita nggak ada backupan kan. Jadi dengan metode ini kita tuh jadi masih tetap bisa nabung, memenuhi kebutuhan kita, bahkan masih bisa jalan-jalan, hangout sama teman, beli hal yang kita pengen. Jadi menurut aku ini adalah salah satu metode yang cocok banget sama kita, apalagi kita Gen Z. Jadi sekian dari aku ya, terima kasih teman-teman. Cara mengatur serta mengelola uang saku dengan rumus 50-30-20. Boleh next, slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ada mulai menabung dan investasi. Jadi, Alat mau mulai ngejelasin. Jadi kamu mau bahas perbedaannya menabung sama investasi. Kalau menabung itu menyisihkan uang kita 100.000 per bulan. Setiap bulan kita akan mendapatkan return atau keuntungan 5%. Jadi, kalau kalian terus menerus menabung menginvestasikan 100.000 per bulan selama 1 tahun, kemungkinan kalian akan dapat 1,5 sampai 1,6 juta di tahun berikutnya. Jadi kalian pilih investasi atau menabung? Ya mungkin penjelasan sedikitnya segitu dulu dari aku. Selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Tangko udah terima. Mengelola keuangan individu dari kolektif, bedanya apa sih? Seperti yang kita tahu, mengelola keuangan sendiri itu udah cukup sulit ya. Tapi mengelola keuangan yang lebih banyak orang sepertinya jauh lebih sulit karena ada beberapa hal yang harus kita tahu ya. Nah sekarang aku bakal ngejelasin sistem pengelolaan keuangan kolektif. Tapi sebelumnya udah ada yang tahu belum? Apa itu sistem pengelolaan keuangan kolektif? Atau udah ada yang tahu belum contohnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Sistem pengelolaan keuangan kolektif itu adalah cara mengatur keuangan secara berkelompok atau berorganisasi. Yang intinya udah bukan perorangan lagi, udah bukan individu lagi. Jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang atau selebihnya. Agar keuangan lebih teratur, tertata, aman dan transparan. Contohnya kayak kalian sebagai bendahara. Terima kasih Kak Tegar. Di sini aku bakal membahas tentang masalah umum keuangan kolektif. Mungkin ini bakal relate banget sama bendahara. Yang pertama ada pembayaran tidak jelas, tidak tercatat dengan jelas. Nih misalnya kita ini jadwalnya mau nagihin uang kas, tapi pas kita tanya katanya kemarin dia udah bayar, padahal. Nah ini bahaya banget ya guys. Kita itu sebagai bendahara wajib banget yang namanya mencatat pengeluaran. Maka dari itu di sini ada hal penting yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus catat setiap transaksi secara langsung. Jadi setiap ada pemasukan atau pengeluaran, kalian itu harus segera mencatat ya biar nggak lupa dan mempermudah kalian juga untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua,
kedua, jangan mencampur uang pribadi dengan uang kas.